Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara segenap jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, segenap umat Tuhan yang rindu bersama-sama, mari kita bergabung bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama, Klasis Makassar Tengah, dalam program Renungan Harian edisi Jumat 26 Maret 2021. Terkadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan kekinian, lebih-lebih masyarakat perkotaan yang cenderung egoisme menjadi gaya hidup orang-orang perkotaan, dan ini menjadi tantangan kita bersama sebagai umat Tuhan. Kita sebagai makhluk sosial pun diharapkan untuk terus berinteraksi bagaimanapun keadaan kita, dan dalam kesempatan seperti itu kita hendaknya bisa menyatakan ciri khas kehidupan sebagai orang beriman dalam mencontoh keteladanan Kristus yang rendah hati dan rela berkorban untuk sukacita dan kebahagiaan keselamatan manusia. Kita akan mendengarkan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Terlebih dahulu mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, siapakah kami ini? Kami adalah manusia biasa dan bahkan manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Lebih kami adalah manusia yang hina, berdosa di hadapan-Mu. Tetapi siapakah kami ini tak penting bagimu, karena sekalipun kami adalah manusia yang hina karena dosa, Tuhan mau berkorban, merendahkan diri, menjadi hamba, menderita demi kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan kami. Betapa bersukacitanya dan berterima kasihnya kami kepadamu. Ya Bapa di surga, saat ini hari baru Tuhan karuniakan kembali. Kami bersama-sama merindukan firman-Mu, kiranya menjadi kekuatan dan bekal hidup kami hari ini dan seterusnya. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, dan Tuhan silahkan berfirman, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil
rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dengan tema menganggap orang lain lebih utama. Dalam bahasa Toraja dikatakan, pantan usanga kalena madiongan na tosenga. Dalam bahasa asing dikatakan consider others more important. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya. Dan itu sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Hal itu disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu. Begitu sangat berbalikan dengan nama dan kenyataan dari biara itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri, egoisme masing-masing menjadi nyata. Nah, suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Orang yang terkenal bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias. Karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama satu dengan yang lain. Dan kemudian dampaknya, hasilnya, mereka hidup dalam damai, rukun dan damai. Begitu sangat nyaman, begitu sangat sejuk, begitu sangat harmonis. Orang-orang yang dulu pergi, sekarang mereka rindu untuk bergabung kembali. Hidup bersama-sama di biara tersebut. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan begitu sangat egosentris, sangat egois. Egoisme menjadi gaya hidupnya. Sehingga sikap itu membuat manusia kurang menghormati satu dengan yang lain. Tidak lagi memiliki sikap dan sifat yang rendah hati. Nah, Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan bagi orang percaya. Karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus dalam teks kita memberikan penekanan tentang Yesus yang meninggikan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang begitu sangat hina sebagai hamba dan taat sampai mati. Itu semua dilakukannya untuk kepentingan manusia. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, penderitaan, kehinaan, dan kelemahannya. Namun ia beda dengan kita. Ia, Yesus, Mesias itu tanpa dosa. Sebagai pengikut Kristus, haruslah terdapat pula dalam diri kita pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri kita lagi. Mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain.
Nah, karena itu sangatlah penting untuk bersedia. Kita mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi dalam hidupnya. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama, karena itu hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta, ketentraman, kesejukan, keharmonisan, hidup rukun dan damai dalam kehidupan keseharian kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita bersyukur, kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara-saudara atas firman-Nya yang juga sudah kita dengarkan. Dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang sudah merendahkan diri di dalam Yesus Kristus untuk kepentingan kami manusia yang berdosa, untuk kebahagiaan, keselamatan kami. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Dan kiranya lewat firman ini kami boleh belajar, dikuatkan untuk mengikuti keteladanan Kristus, hidup dalam kerendahan hati, hidup membahagiakan orang lain, hidup menganggap orang lain itu juga penting bagi kami, hidup berbagi kasih, sehati sepikir bertolong-tolongan, hidup di dalam saling memahami satu sama lainnya. Dan lewat itu akan tercipta suasana yang harmonis, suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang penuh dengan keakraban, hidup berkasih-kasihan. Dan kami terus berlomba-lomba dengan baik dalam melakukan perbuatan yang baik, yang menyenangkan orang lain, orang-orang di sekitar kami. Lewat itu nama Tuhan dimuliakan dan perkara-perkara surgawi boleh juga dinikmati oleh orang di sekitar kami. Jadikanlah kami berkat, mampukan kami untuk menebar kasih, untuk menebar kebaikan, di mana di situ kami boleh meneladani kasih dan kerendahan hati Kristus. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur, kami bersuka cita atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Ada begitu sangat banyak dalam hidup kami. Berkat keselamatan tentu yang paling utama. Berkat karena kesembuhan sebagaimana yang dialami oleh Ibu kekasih Ibu Serlina atau Mama Anggun yang boleh sembuh, anak kekasih Ara, Hambamu, anak kekasih Hilman, dan begitu sangat banyak berkat-berkat karena pertambahan usia dan berkat-berkat dalam kehidupan sehari-hari membuat kami bersuka cita ya Bapa. Terima kasih berkati kami untuk seterusnya. Samalah halnya kiranya Engkau nyatakan bagi segenap anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu Albertus Toding, bersama dengan seorang ponakan Muli, Pendeta Yusuf Sudi Maliku yang dirawat di rumah sakit bersama dengan Pendeta Oktavina Lago dan seorang ponakan tercinta. Juga Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Simon Paluin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Devlin Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Omah Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Lydia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minda, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Barudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Peter Tena, Nyonya Hermin Barang Luse,
dan mungkin masih banyak lagi. Kiranya tetap diteguhkan dalam iman dan tetap menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Tuhan berperkara dan menyembuhkan, menguatkan mereka. Juga yang ada dalam pergumulan karena duka cita, hiburkan, kuatkan pergumulan rumah tangga, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan pergumulan-pergumulan yang lainnya, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami dan menolong kami semua. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami dalam aktivitas pekerjaan, juga tugas dan pelayanan kami. Tetap kami doakan pemerintah, bangsa dan negara kami, kiranya dimampukan untuk terus memerintah dengan baik. Biarlah dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami dapat menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di sorga, anak-anak kami juga dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Engkaulah yang terus memelihara, mampukan kami untuk terus mendidik mereka sebagai orang tua bagi anak-anak. Dipuji dimuliakan nama Tuhan selalu, ampuni dosa kami dan sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan, mari kita terus menyatakan kehidupan dalam keteladanan Kristus untuk terus menyatakan kasih, menyatakan kebaikan, kerendahan hati satu sama lainnya. Kiranya Tuhan yang dipuji, dimuliakan selalu. Amin. Sampai jumpa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.